Seneng gak? Mana tampil wajah senangnya? Senyumnya mana? Bos, kasih satu aja. Apa yang bikin hajatnya cepet terkabul? Mau gak? Dari Pak Kiai. Coba bos, bikin hajatnya cepet terkabul. Apa tuh kiat-kiatnya? Tepuk tangan dulu dong. Pak Kiai kasih senyum. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Jadi kalau ingin semua hajatnya terkabul, maka perbaiki sholat. Selesaikan masalah tanpa masalah dengan sabar dan sholat, bukan dengan pegadaian. Kan? Siapa yang kesindir tunjuk tangan. Oke. Jadi ada 5 janji Allah kepada orang yang menjaga sholat. Yang pertama, di dunia Allah berkahi rezekinya. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Ibu-ibu mau nggak punya gula 1 kontainer? Tapi nggak manis. Lebih baik kita punya gula 100 kontainer tapi manis. Bisa manfaat bagi-bagi orang ya. Tapi meskipun tak banyak gula itu, 1 sendok saja, tapi kalau manis barokah. Jadi janji Allah kepada orang menjaga sholat 5 waktu dengan tertib berjamaah buat laki-laki di masjid, di tempat azan dikumandangkan. Perempuan boleh di masjid tapi lebih baik di mana? Janji Allah yang pertama, diberkahi rezekinya. Kemudian dikubur, dibebaskan dari siksa kubur. Kemudian di mahsyar, terima catatan amal dari sebelah kanan. Kemudian melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Jadi apapun hajat jamaah semua, Bapak Ibu sekalian, tentu kita datang dengan berbagai macam persoalan hidup. Ya, semua orang di dunia ini punya masalah. Ya, orang kaya bermasalah dengan kekayaannya, orang miskin bermasalah dengan kemiskinannya. Ya. Semua orang masalah. Jadi dunia ini tempat masalah, dan Allah berikan satu jawaban dari seluruh masalah itu: sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan alhamdulillah saya dengar dari Ustadz Panezar bahwa saya Haji Dwi memberikan amalan tentang perbaikan salat. Jadi saya cek, dengar cerita, tidak ada amalan yang melenceng. Cuman ada beberapa bercandaan Haji Dwi yang mungkin bagi orang-orang yang belum mengenal beliau agak aneh ya, agak lain. Tapi masya Allah kita sangka baik. Ya, jadi ucapan-ucapan itu tentu semua ada hikmahnya nanti ya. Sangka baik aja. Insya Allah kalau kita sangka baik, hati jadi baik. Kalau hati kita baik, hidup kita baik, dan mati kita baik. Insya Allah ya. Itu mungkin amalan dari saya, jaga sholat. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa gak? Kasih senyum dong. Mau gak dengar dari Pak Kiai dari Kuala Lumpur cara cepat hajat terkabul juga? Tadi kan dari Pak Kiai, ini dari yang dari Kuala Lumpur. Mau gak? Senyum dulu dong. Hebat. Cibubur nih, dari Kuala Lumpur. Ya, ini dari Cibubur, ini dari Kuala Lumpur. Kalau yang di depan kecebur lumpur. Tepuk tangan dulu dong. Ada satu orang bertanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saya ni seorang hamba dan saya nak bebas daripada menjadi seorang hamba. Beliau kena bayar sejumlah wang yang besar supaya dapat bebas daripada tuannya. Dia nak jadi orang yang bebas. Maka dia kata, wahai Ali, tolonglah ajar pada saya amalan supaya saya dapat bayar duit tu. Mustahil saya boleh dapat, tak mungkin saya akan dapat. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beritahu, tak patutkah aku hadiahkan kepada kamu, tak patutkah aku beritahu pada kamu satu amalan, maksudnya amalan yang sangat Nabi SAW ajar, yang mana Rasulullah SAW ajarkan. Apa dia? Sayyidina Ali kata, siapa baca doa ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan hutang dia walaupun sebesar gunung Sir di Yaman. Satu gunung yang sangat besar.
walau hutang sebanyak tu pun Allah akan langsaikan. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu aja doa, Allahumma, ikut Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, kurniakan aku rezeki yang halal, jauhkan daripada rezeki yang haram. Wa aghnini, kayakan aku bifadlika amman siwak, kayakan aku dengan kurniaanmu sehingga aku tidak meminta-minta kepada selain daripadamu. Baca doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang, lagi banyak lagi bagus. Tapi antara maksud doa ni juga yang kita kena amalkan, satu, nak dapat rezeki mencucurah, cek rezeki yang halal. Rezeki yang haram kena tinggalkan dengan serta-merta. Kedua, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kurniakan aku kekayaan di sisimu sehingga aku tak meminta-minta kepada selain padamu. Satu, cek rezeki yang halal, jauhkan yang haram. Kedua, tak boleh meminta-minta selain daripada Allah. Bila kita tak minta kepada selain pada Allah, hanya minta pada Allah, bermulalah kekayaan dalam hidup kita. Selagi kita minta-minta dan berharap-harap minta-minta pada orang, rezeki kita akan makin sempit. Untuk tu dalam hadis juga beritahu, satu orang ni bila dia susah, 3 hari dia diam, dia tak minta dengan sesiapa selain daripada Allah. Allah akan kurniakan dia rezeki setahun daripada puncin tak disangka-sangka. 3 hari sabar. Contoh demam, ada masalah, jangan cerita dengan orang. 3 hari kita mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Allah beri rezeki setahun yang tak disangka-sangka. Terutama doa tadi, Allahumma akfini bihalalika an haramik. Semua dah hafal kan? Wa aghnini bifadlika amman siwak. Begitu insya-Allah. Terima kasih. Sep, tepuk tangan dong. Nah, biar afdol, kita juga minta cara cepat hajat terkabul dari Pak Kiai yang tengah. Siapa namanya? Kurang kenceng. Siapa namanya? Ya, sip. Ayo bos. Ya, ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdiri di depan saya nih Sohib Ana, Ustaz Dery Sulaiman, satu lagi Ustaz David Leo. Yang pasti pertama kita syukur kita bisa jumpa pada dengan mereka. Ya namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, saya sakit, gak ada yang kebetulan. Allah punya rencana indah. Pada hari ini kita dijumpakan dengan malam terbaik, itu malam Jumat. Demi Allah saya katakan, syukuri dulu apa yang terjadi di hidup kita. Ada amalan yang paling tinggi selain naik haji, umroh, sedekah, dan mengasihi anak yatim. Apa itu? Menerima takdir Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hailana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat 10 pojok sebelah kanan. Makanya hari Jumat perbanyak baca surah Al-Kahfi. Ibu, kalau hajatnya bapak pun cepat selesai, pertama syukuri. Karena kenapa? Apabila anugerah yang Allah berikan dengan hidup kita pada hari ini membuat kita semakin dekat pada Allah, demi Allah itu lebih mahal daripada uang yang kita kumpulkan hari ini. Lebih mahal. Pak, kalau bapak dan ibu tidak dikasih anugerah hutang piutang masalah rumah tangga hari, nggak mungkin hadir di sini jumpa dengan Ustadz David Leo dan Ustadz. Syukuri itu dulu, jangan fokus dengan hajatnya, fokus taatnya kepada Allah. Allah menjanjikan, barang siapa yang taat kepada aku, akan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Cukup itu. Tugas kita jangan mencari solusi, bukan makom kita, Bu. Bukan makom kita. Semakin kita pikir untuk mencari solusi itu, semakin jauh keberkahan dalam hidup kita. Bukan tugas kita. Hanya dua. Pertama beriman, kedua berikhtiar. Apa ikhtiar tadi? Contoh kata Pak Haji, bangun jam 12 malam, bikin otak juk, ngaji 12 juz, tahajud duha. Jangan tinggal Bapak dan Ibu. Mohon maaf, apapun permasalahan di atas muka bumi hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Gak ada. Di saat tidak ada bahu bersandar, masih ada sejadah tempat kita bersujud. Masih ada. Mengadu paling nikmat di sejadah, Pak. Jangan pernah berharap dengan manusia. Apa yang membuat saya yakin bisa di posisi ini? Karena kenapa? Saya tidak pernah menaruh harapan dengan manusia sampai detik ini. Jangan pernah.
Di saat kita mendapatkan sebuah anugerah, mohon maaf, hutang piutang, terlihat